Kepi, bawa, diam. Anjing yang masuk surga. Begitulah judul yang dipilih M. Dawam Raharjo untuk kumpulan cerpen ini. Ada 16 cerpen di sini. Kebanyakan sudah dipublikasikan di media cetak dari rentang tahun 2005 sampai 2007. Kompas pernah memuat Anjing yang Masuk Surga, Rumah Hantu, Pohon Keramat, dan Si Gila dari Dusun Juni. Republika memuat cerpen Boyem, Tawangmangu, Tahanlah Tangismu. Media Indonesia memuat cerpen Mas Parman Mencari Tuhan, Perempuan Gila Pasar Turi, dan juga Ateis yang dalam buku ini diberi keterangan belum pernah dimuat. Ateis dipublikasikan media Indonesia pada edisi 9 Februari 2007. Selebihnya belum pernah dipublikasikan di media cetak, yaitu Perempuan yang Setia, Lamata, Gadis Dompu, Lukisan Ibu, Pinangan, Impian di Sebuah Senja, dan Emewu Bram, bahasa Prancis ini. Membaca judul kumpulan cerpen ini saja, pembaca sudah dihadapkan pada situasi kontroversial gagasan yang dibawa Dawam Raharjo melalui cerpen-cerpennya. Tampaknya itulah juga gaya menulis cerpen Dawam Raharjo. Di samping lugas dan mengalir, yakni berhadapan langsung dengan situasi kontemporer. Misalnya cerpen Tahanlah Tangismu yang merespon bencana badai tsunami di Aceh tahun 2004. Dengan begitu, menulis cerpen tak ubahnya seperti menulis opini, membenturkan gagasan-gagasannya yang liberal progresif dengan tembok konservatisme. Ini pun tampak pada cerpen Rumah Hantu. Pada cerpen Rumah Hantu, pembaca akan langsung ingat pada kasus aliran sesat Salamullah yang dipimpin Bunda Lia Aminuddin. Melalui cerpen ini juga Dawam menunjukkan pembelaannya pada kasus Bunda Lia Aminuddin. Pesannya jelas, hanya kejujuran yang dapat menjauhkan diri dari ketakutan akan hantu. Mereka, para koruptor uang perusahaan, tak akan berani tinggal di rumah berhantu. Kekerdilan rohani karena takut disingkirkan dan diungkap borok-borok korupsinya menyebabkan Joko Santoso, tokoh cerpen Rumah Hantu yang tulus dan jujur itu, diusir dari kedudukan dengan tuduhan menganut aliran sesat Salamullah.
Tema ini pun diulangi lagi pada cerpen Pohon Keramat. Lagi-lagi korupsi menjadi biang kehancuran dan pemahaman agama yang hanya sampai pada tataran formal dapat terseret pada lingkaran kerja para koruptor. Karenanya, melawan kepicikan ajaran agama dan praktek beragama yang hanya bersandar pada formalitas juga menjadi tujuan cerpen-cerpen Dawam Raharjo. Untuk ini, pembaca juga dapat menengok cerpen Anjing yang Masuk Surga, Mas Parman Mencari Tuhan, Ateis, dan Tawang Mangu. Pada cerpen Tawang Mangu, pembaca akan dihadapkan pada pola hubungan lelaki beristri dengan perempuan yang gagal menjadi istrinya karena situasi tertentu. Bagi Dawam, pola hubungan ini tak perlu dipersoalkan amat berat. Persahabatan tentu saja bisa berlaku lintas kelamin. Soal-soal religiusitas juga tak ditinggalkan Dawam. Orang-orang yang setia dengan imannya sekaligus setia dengan perasaan sosial pun menjadi perhatian Dawam. Mungkin ini hakikat keberagamaan Dawam Raharjo yang juga dalam kesehariannya memperjuangkan toleransi hidup beragama dan pluralisme atau kebebasan sipil. Cerpen Si Gila dari Dusun Juni, Perempuan Gila Pasar Turi, Perempuan yang Setia dapat mewakili gagasan ini. Pada cerpen Boyem, bahkan Dawam menegaskan bahwa agama Islam bukan agama feodal, tapi juga setia dalam melawan perbudakan. Masih Dawam Raharjo yang dalam hidupnya setiap hari mencoba rajin beribadat, bangun setiap jam 3, lalu sholat tahajud dan bekerja di depan komputer, menulis apa saja sambil menunggu sholat subuh di Masjid Bait As-Salam yang harus dicapai dengan jalan kaki sejauh 2 km ke sebuah Masjid Al-Aqsa, masjid yang jauh dalam jangkauan kaki di subuh pagi. Memakai jubah pagi di malam gelap bagaikan seorang sufi yang membawa tasbih berzikir sepanjang jalan. Pada cerpen Aimé Wubbrams menunjukkan dirinya yang tidak anti kesenian dan sekaligus menunjukkan cintanya terhadap dunia seni, terutama drama. Melalui Jatmini, tokoh cerpen Aimé Wubbrams dinyatakan, tapi biarpun orang menyangka bahwa bermain drama itu adalah suatu pekerjaan yang kurang terhormat, aku akan tetap bermain terus. Biar orang menyebutnya Sri Panggung, tapi hatinya mulia. Justru dengan menjadi Sri Panggung, aku akan lebih bisa berbicara dan menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan yang luhur dan suci. Namun, perempuan yang berani dan cerdas seperti Jatmini dalam cerpen Aimé Wubbrams tak akan lagi ditemukan dalam cerpen-cerpen lain seperti Lamata, Gadis Dompu, Lukisan Ibu, Pinangan, Impian di Sebuah Senja. Pada cerpen-cerpen ini akan ditemui jiwa perempuan yang lemah, tak berdaya di hadapan sistem sosial budaya. Dalam soal poligami, melalui cerpen-cerpennya, Dawam Raharjo memang tidak menunjukkan posisi yang jelas. Tampaknya lebih mengiyakan dalam
keraguan.